Oke, lanjut lagi. Tadi kita sudah mempelajari bagian pertama. Sekarang lanjut ke bagian yang kedua. Di sini saya punya dua contoh soal. Dan dua contoh soal ini akan menunjukkan bagaimana proses pengerjaan limit yang berbeda untuk mendapatkan hasilnya. Dan membagi limit tersebut menjadi limit tentu dan limit tak tentu. Oke, yang pertama, kalau ketemu soal seperti ini, limit x plus 2 pada saat x mendekati 2, itu cara pengerjaannya bisa kita lakukan dengan substitusi langsung. Caranya, limit 2 saat x mendekati 2 itu bisa kita tulis 2 ditambah 2 ini sama dengan 4. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, limit x kuadrat min 1 per x min 1 saat x mendekati 1, itu kalau kita substitusikan langsung akan menjadi 1 kuadrat min 1 per 1 min 1. 1 kuadrat itu 1 dikurang 1, 0. Kemudian 1 dikurang 1 juga 0. Nah, pada limit itu hasilnya kalau 0 per 0 dia akan menjadi limit tak tentu. Nah, sedangkan yang mendapatkan hasil langsung itu namanya limit tentu. Nah, bagaimana cara mendapatkan hasil untuk limit yang tidak tentu ini? Apakah tidak ada hasilnya? Caranya bisa kita kerjakan dengan memfaktorkan terlebih dahulu yang bisa difaktorkan. Contoh yang bisa difaktorkan dari ini adalah nilai dari x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, kita faktorkan menjadi x min 1 plus 1 per x min 1. Itu ya, ini mendekati 1. Oke, sekarang ada yang sama nggak kira-kira? Kalau ada yang sama bisa kita sederhanakan dengan cara dicoret. Tinggal x plus 1. Nah, x plus 1 ini baru kita bisa kerjakan dengan cara substitusi seperti biasa. Limit x 1 kan sama dengan 1 ditambah 1. Hasilnya akan sama dengan 2. Seperti itu. Jadi limit tak tentu itu pengerjaannya sedikit berbeda dari limit tentu, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk mengetahui mana saja yang dikatakan limit tentu bentuknya dan tak tentu, saya punya ada beberapa bentuk ya, bukan dua itu dibagi menjadi limit bentuk tentu dan limit bentuk tak tentu. Nah, bisa perhatikan untuk bentuk tentu itu ada 8 kurang lebih bentuknya.
Jadi yang pertama itu jika A per B itu sama dengan K, atau misalkan A itu adalah bilangan dan B itu adalah sebuah bilangan, maka kalau dibagi itu hasilnya akan mendapatkan bilangan juga, kayak gitu yang ini. Kemudian kalau 0 dibagi sesuatu atau suatu bilangan, itu hasilnya juga akan 0. Kalau berbentuk seperti itu berarti dia berbentuk tentu ya, dengan catatan K tidak boleh sama dengan 0. Kalau K-nya 0 berarti dia akan berbentuk tak tentu. Yang ketiga itu jika sesuatu dibagi dengan 0 itu maka menghasilkan hasil yang tak hingga. Tak hingga itu berbentuk tentu juga. Yang keempat, jika sesuatu dibagi dengan sesuatu yang banyak itu hasilnya akan 0, dan seterusnya sampai ada 8 bentuk. Nah, untuk bentuk tak tentu itu yang paling sering muncul adalah yang pertama ini. Jadi 0 per 0 seperti soal yang tadi kita jawab yang di atas ini, itu paling sering keluar pada saat soal-soal ulangan atau soal-soal latihan pada umumnya. Kemudian ada bentuk kedua yaitu 0 per pangkat 0, kemudian tak hingga dibagi tak hingga, kemudian tak hingga dikurang tak hingga. Jadi sisanya itu jarang kita temukan, tapi ada bentuknya. Dan keempat bentuk ini itu merupakan bentuk tak tentu dari sebuah limit. Gimana, sudah mengerti?